dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa sekali lagi ya, roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenang. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Sama-sama ya, bersiap maju janganlah goyah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya Yesus. Yesus Engkau Raja. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah goyah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya Yesus. Menyanyikan pujian, ingat kasih-Nya. Haleluya Yesus.
bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya Yesus, kasih-Mu menebus kami Bapa, bilur-Mu menebus kami Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Itu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat salib-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih
Haleluya, shalom. Kurang bersemangat, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema kita di bulan ini masih ignite ya, menyulut gairah atau menyulut semangat, ignite. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tema kita di minggu yang kedua adalah transform from within atau diubahkan dari dalam. Saya duga sebelum Bapak Ibu Saudara-saudari berangkat ke gereja hari ini, saudara telah menggosok gigi terlebih dahulu. Siapa tadi yang sebelum berangkat pergi ke gereja ini belum sikat gigi? Tolong jangan angkat tangan ya, nanti kalau saudara angkat tangan takutnya yang di sebelah akan segera berpindah tempat ketika saudara mengangkat tangan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari ya, nggak usah khawatir karena menurut data Menteri Kesehatan bahwa 90% ya orang Indonesia itu rajin menggosok gigi. Ya, rajin menggosok gigi walaupun mungkin caranya tidaklah selalu benar cara menggosok giginya. Nah, tetapi yang menarik Bapak Ibu, ya 90 tahun yang lalu, pointernya Mi? 90 tahun yang lalu di Amerika ternyata orang yang menyikat giginya itu hanya 7% saja. Angka yang jauh ya dibandingkan kita sekarang 95%. Tapi coba kalau Indonesia pada waktu itu dulu, kira-kira berapa persen? Mungkin bisa 100% yang tidak menggosok gigi ya saudara-saudari. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau hari ini penduduk ya dunia ini sekarang bisa menyikat giginya setiap hari ya, termasuk di Amerika sana angka yang harusnya tadi hanya 7% saja yang menyikat gigi. Kalau sekarang orang-orang di Amerika sudah menyikat giginya, rajin menyikat giginya. Hal ini tidak terlepas dari jasa seseorang yang bernama Claude C. Hopkins ya. Yang bersangkutan ini dia adalah seorang ahli marketing ya, pengusaha periklanan. Dialah yang mengangkat merek-merek seperti Quaker Oats ya, ban Goodyear, tentu saudara tahu ya, dialah orangnya. Dan yang kemudian Pepsodent ya, saudara kalau tadi makanya saya tanya, saya pasti duga saudara sebelum berangkat ke gereja semuanya sudah sikat gigi, amin. Hal itu tidak terlepas dari ya, saudara pasti tahu nih ya, Pepsodent. Nah sebagaimana yang ditulis dalam buku The Power of Habit pada tahun 1915, perusahaan pasta gigi Pepsodent meminta Claude C. Hopkins untuk menangani pemasaran produk mereka. Nah mula-mula Hopkins menolak permintaan itu. Kenapa? Karena menurut data hanya 7% orang Amerika yang menyikat giginya setiap hari. Sedangkan dia diminta untuk membuat iklan marketing supaya Pepsodent ini bisa dipakai untuk orang-orang Amerika supaya lebih rajin lagi sikat gigi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia pertama menolak ya. Namun karena perusahaan Pepsodent ini terus-menerus mendesak Hopkins agar yang bersangkutan bersedia merancang iklan dengan pemasaran pasta gigi yang mereka produksi, dan akhirnya ya wes lah. Karena terus lah tolonglah buatkan iklannya, marketing, tolong pasarkan. Ya. Akhirnya dia oke, ya udah. Akhirnya dia menyerah. Nah, akhirnya ya menuruti permintaan dari perusahaan Pepsodent. Nah saudara tahu apa yang terjadi? Ya ini dia. Ketika dia diminta itu, dia membaca buku ya, buku-buku kesehatan. Di salah satu buku-buku kesehatan tersebut, Claude Hopkins membaca tentang lapisan flek yang membuat gigi menjadi berwarna kekuning-kuningan. Nah, hal ini membuat ia menemukan sebuah ide, yaitu dia mengiklankan Pepsodent sebagai pencipta keindahan karena dapat membersihkan lapisan flek yang ia sebut
sebagai lapisan film yang mengubah warna gigi. Nah, Hopkins merancang iklan yang menginformasikan masyarakat bahwa lapisan film atau flek tadi merupakan musuh dari gigi, yaitu menyebabkan masalah pada gigi dan gusi. Dan Hopkins ini yang saudara, dia berupaya menanamkan keinginan dalam masyarakat Amerika untuk memiliki penampilan yang lebih menarik, yaitu memiliki gigi yang putih dan bukan kekuning-kuningan. Jadi dia berupaya menemukan dahulu apa sih dasar keinginan daripada orang-orang supaya orang-orang tersebut mau sikat gigi. Ternyata dia menemukan tadi ada, kalau gigi kuning atau flek tadi tidak menarik. Nah, kalau seandainya iklannya dibuat, ya rajinlah saudara sikat gigi dengan pakai Pepsodent supaya gigi saudara sehat, pasti tidak ada yang mau sikat gigi. Kenapa? Karena keinginan untuk sehat rasanya tidak mungkin ada dalam diri orang berkaitan dengan gigi. Tapi kemudian kalau Anda ingin cantik, senyum Anda menawan, putih bersih, maka pakailah Pepsodent. Tentu orang, siapa di sini yang nggak pengen cantik? Siapa di sini yang perempuan yang ingin giginya kuning? Nggak ada. Nggak menarik. Betul Bapak Ibu? Nah, Hopkins dia menemukan cara, ternyata kalau giginya kuning itu nggak menarik. Orang yang cantik, yang ganteng, yang menarik itu kalau senyumnya indah, giginya putih. Nah, jadi dia kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, dia contohkan seperti bintang-bintang film Hollywood yang cantik dan tampan di masa itu seperti Shirley Temple dan Clark Gable, disebut orang sebagai figur yang memiliki Pepsodent Smile atau senyum Pepsodent. Anda ingin giginya putih, bersih, cantik, berpenampilan menarik, maka pakailah Pepsodent. Ya. Dia cari dulu apa yang menjadi keinginan seseorang. Karena kalau ada keinginan seseorang, dia tahu keinginan itu akan mengubah perilakunya. Betul? Kalau orang, makanya sekarang kan kalau kita geser zamannya, orang skincare. Kenapa orang ingin skincare? Karena ingin terlihat cantik dan putih. Betul? Karena orang ingin terlihat cantik dan putih, maka orang termindset dalam pikirannya. Kalau cantik itu harus putih. Ya kan? Maka kalau kau mau cantik dan putih, kau pasti pengen beli skincare. Betul? Betul tidak saudara? Dari yang namanya keinginan. Dan saudara-saudari, Hopkins menyadari bahwa keinginan itu merupakan salah satu motivator atau penggerak utama yang mengakibatkan kebiasaan dan perilaku orang berubah. Dia bilang, kalau kau ingin seperti senyummu seperti senyum Pepsodent, maka engkau harus rajin menyikat gigi. Dengan apa? Dengan Pepsodent. Nah, tentu semua orang ingin cantik. Tentu semua orang ingin menawan, ingin senyumnya manis. Sehingga dalam kurun waktu 10 tahun, dari yang 7% penduduk seluruh Amerika, dalam kurun waktu 10 tahun, 60% menyikat giginya setelah 10 tahun. Wow, 60% seluruh penduduknya ya. Anda bayangkan jutaan orang terubahkan perilakunya. Dari yang malas sikat gigi menjadi rajin sikat gigi. Dari yang 7% 10 tahun kemudian menjadi 60%. Kenapa? Karena Hopkins menyadari, mencari tahu apa yang menjadi keinginan orang. Karena itu akan mengubah perilakunya dan dia cocokkan. Ya.
Ini yang marketing dapat ilmu nih berarti ya dari Hopkins ya. Bagaimana menemukan yang namanya keinginan. Karena orang ingin senyumnya Pepsodent, cantik, menarik. Yuk kalau kau mau ingin senyumnya kayak gitu, pakailah Pepsodent, rajinlah sikat gigi setiap hari. Dah. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari. Keinginan sekali lagi merupakan salah satu motivator atau penggerak utama yang mengakibatkan kebiasaan dan perilaku orang berubah. Penting sekali rupanya keinginan ini Bapak Ibu. Karena keinginanlah perilaku orang berubah. Sebagai contoh, karena Tian ingin merokok, maka perilakunya pasti berubah. Jadi perokok. Karena keinginan Tian, katakanlah mau berjudi online, maka perilakunya akan menjadi berjudi. Betul gak saudara? Semua dimulai dari keinginan itu yang dapat mengubah perilaku. Keinginan itu yang dapat mengubah sikap seseorang. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dari Hopkins ini kita belajar dan dia menerapkan apa itu pentingnya keinginan dan dia menemukan itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu apa rahasia keberhasilan dari Claude Hopkins ini? Yaitu tadi ini ya saudara, dia menemukan apa itu yang namanya keinginan dalam diri seseorang, ya, dan itu yang dapat mengubahkan perilaku seseorang itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, berarti kalau kita berarti dengan mengubah keinginan seseorang, kita akan dapat mengubah perilaku dan kebiasaan orang tersebut. Sekali lagi, berarti dengan mengubah keinginan seseorang, kita akan dapat mengubah perilaku dan kebiasaan orang. Dan kalau kebiasaan dan perilakunya berubah, maka masa depannya pasti berubah. Amin. Keinginan, adanya keinginan, itulah yang mengubah perilaku dan kebiasaan seseorang. Perilaku dan kebiasaan gak akan dipungkiri akan menentukan masa depan saudara. Amin. Gak mungkin orang yang punya kebiasaan malas menjadi orang berhasil. Gak mungkin. Tidak akan pernah ada, betul? Gak mungkin ada orang yang pemalas, gampang mudah menyerah, maunya leto-letoyan aja bisa berhasil. Gak mungkin. Sangat tidak mungkin itu. Masa depannya dipastikan akan suram. Ya kalau semua gitu bisa malas-malas kaya, waduh. Semua orang pasti lebih memilih malas. Kalau dengan kemalasan, santai-santai tidur-tidur orang berhasil, ya semua orang di dunia ini pasti memilih untuk malas. Tapi yang perilaku yang seperti itu udah kegambar masa depannya pasti seperti apa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, mengubah keinginan seseorang, mengubah perilaku dan kebiasaan orang, itu akan pada gilirannya akan mengubah masa depannya. Berarti bangkitkanlah keinginan, ya, maka itu yang akan mengubah perilaku dan kebiasaan. Mengubah keinginan, mengubah perilaku, mengubah kebiasaan, dan akan mengubah masa depan. Nah prinsip yang sama juga yang penting ini dikemukakan Alkitab, ya, ditulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Di dalam ayat-ayat ini dikemukakan pentingnya yang namanya peranan Roh Kudus dalam perubahan keinginan. Dan yang kemudian dari situ akan berdampak terhadap perubahan perilaku dan pada akhirnya perubahan masa depan. Pertanyaannya, apakah saudara ingin memiliki masa depan yang lebih baik? Apakah saudara ingin memiliki masa depan yang lebih baik?
Nggak ada yang mau kayaknya. Pantas keinginan aja udah nggak ada. Apalagi mau perubahan. Apakah saudara ingin memiliki keinginan untuk memiliki masa depan yang lebih baik? Iya. Kalau udah keinginan aja udah nggak ada, gimana mau mengubah perilaku lagi sama kebiasaan? Inginnya aja udah nggak ada. Kalau ini yang menjadi keinginan kita, maka yang perlu kita alami adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu diawali dengan perubahan keinginan. Dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17, lalu ayat 22 sampai 25 dikatakan begini. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dan karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita membaca ayat-ayat ini, maka kita dapat melihat kalau kita ingin mengharapkan perubahan kehidupan yang lebih baik, kita dapat menyadari adanya 3 hal. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, 3 hal tersebut. Yang pertama, supaya kita mengalami perubahan kehidupan, yang pertama, di dalam diri saudara terdapat 2 keinginan yang saling bertentangan. Saya ulangi, dalam diri saudara, saudara harus menyadari terdapat 2 keinginan yang bertentangan dalam diri Anda. Apa itu? Adanya keinginan daging dan adanya keinginan roh. Adalah 2 keinginan yang terdapat dalam diri semua kita dan yang bersifat bertolak belakang satu sama lain. Di ayat 16 dikatakan begini, maksudku hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ini pasti bertolak belakang saudara. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu jadi di dalam diri Anda semua. Kenapa kita kadang hidupnya hancur begini dan melakukan ini? Karena ada keinginan daging dalam diri kita. Saya ulangi, kenapa seringkali kita melakukan hal-hal yang ini dan itu yang kemudian kita menimbulkan penyesalan? Itu semua karena kita mengikuti keinginan daging. Dan itu ada dalam diri kita. Keinginan daging dan keinginan roh, dan keduanya saling bertentangan. Apa itu keinginan daging? Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, keinginan daging, ya, ini saudara. Hidup menuruti keinginan daging akan menghasilkan perbuatan atau perilaku daging. Seperti apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora dan sebagainya. Itulah keinginan daging. Dan saudara harus sadari bahwa dalam diri saudara ada 2 ini. Keinginan daging dan keinginan roh. Ingat sekali lagi, keinginan itu mengubah perilaku. Ya. Keinginan itu merupakan salah satu faktor yang mengubah perilaku dan kebiasaan. Kita harus sadari bahwa dalam diri kita ada 2 keinginan.
Keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan itu akan berdampak terhadap perilaku. Mengapa ada orang yang sangat rajin berolahraga? Tetapi kenapa ada orang yang sangat malas berolahraga? Orang yang biasanya sangat rajin berolahraga, orang ini biasanya punya keinginan untuk menjadi seorang juara. Bayangkan Pak Stephen punya keinginan mau menjadi juara 1 lomba renang. Yang dilakukan apa? Tidur di tempat tidur. Nggak nyambung. Betul? Tapi kalau saya punya keinginan ingin menjadi juara 1 dalam lomba renang, maka pasti yang akan saya lakukan apa? Akan terus latihan, berolahraga, berenang. Kalau orang sungguh-sungguh ingin menjadi seorang juara, contoh dalam dunia atletik, maka keinginan tersebut akan mempengaruhi perilakunya. Saya punya itu di tetangga sebelah rumah saya. Mau masuk polisi, ingin masuk polisi. Apa yang dia lakukan? Setiap sore lari terus. Ya kan, Bu Istino pakai jaketnya. Setiap sore lari terus. Kenapa? Adanya keinginan. Dimulai dulu dari keinginan. Saya salut juga itu. Ya, lari terus pakai jaket siang-siang. Oh gitu. Waduh, mantap nih. Orang yang punya keinginan. Karena ia ingin menjadi seorang juara atletik, maka sebagai akibat setiap hari ia akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Adanya keinginan itu akan mengubah perilaku. Mengapa ada orang yang berupaya membangun komunikasi yang baik dengan pasangan hidupnya, tetapi ada juga orang yang bersikap masa bodoh tentang kehidupan rumah tangganya? Ini adalah karena berbedanya keinginan. Orang yang pertama menginginkan rumah tangga yang bahagia, sedangkan orang yang kedua tidak merasa memerlukannya. Suami yang ingin atau istri yang ingin rumah tangganya baik, pasti akan membangun komunikasi yang baik, betul? Tapi kalau seorang suami atau seorang istri tidak ingin rumah tangganya itu baik, harmonis, maka perilakunya pasti akan asal-asalan. Pulang mau kapan sesukanya, berbicara sekasar sesukanya, berbuat apa-apa semaunya. Betul gak? Kalau seorang suami atau seorang istri ingin rumah tangganya itu baik, harmonis, pasti ia akan membangun perilaku yang baik. Amin. Mengapa ada orang yang beribadah dengan rajin, membaca Alkitab dan berdoa dengan disiplin dan mengambil bagian dalam pelayanan secara bertanggung jawab, sedangkan di saat yang sama ada orang yang beribadah suka hatinya, tidak pernah membaca Alkitab atau berdoa secara pribadi sama sekali, atau bahkan tidak tertarik dalam pelayanan? Apa yang membedakannya adalah keinginan. Orang yang pertama dia menginginkan kehidupan rohani yang bugar, sedangkan orang yang kedua tidak merasa memerlukannya atau tidak menginginkannya. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau hal ini dikaitkan dengan mutu kehidupan, kita perlu menyadari bahwa sekali lagi terdapat dua keinginan dalam diri semua pengikut Kristus. Ada keinginan roh dan ada keinginan daging. Keinginan daging itu adalah diwarnai dengan keberdosaan. Dan sekali lagi, kedua keinginan ini yang ada dalam diri saudara
itu saling bertolak belakang. Sekali lagi, keinginan ini, dua keinginan ini, yaitu keinginan roh dan keinginan daging yang ada dalam diri setiap kita, itu adalah dua hal yang saling bertentangan, yang saling bertolak belakang, dan itu ada dalam diri Anda. Dan yang kedua, saudara harus ingat, dua keinginan yang ada dalam diri saudara itu, yang saling bertentangan, saling bertolak belakang itu akan menentukan masa depan Anda. Akan menentukan apa? Katakan kanan kiri Anda. Keinginan Anda menentukan masa depan Anda. Keinginan daging atau keinginan roh? Yang mana yang mau kau turuti? Kalau keinginan daging akan menentukan masa depan Anda. Kalau keinginan roh juga akan menentukan masa depan Anda. Turutilah keinginan. Tentu saudara akan menabur tindakan. Taburlah tindakan, maka saudara akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka saudara akan menuai masa. Kalau yang Anda turuti keinginan tidur terus, Anda akan terbiasa melakukan tindakan tidur. Tidur tersebut satu kali dilakukan, dua kali dilakukan, tiga kali dilakukan, akan menjadi kebiasaan. Kalau orang yang maunya tidur terus, kira-kira masa depannya, tidurlah saudara juga. Ya. Kalau keinginannya adalah keinginan menipu, tindakannya pasti menjadi tukang tipu. Sekali tipu-tipu, dua kali, tiga kali menjadi kebiasaan tukang tipu. Kira-kira siapa di sini yang mau bergaul sama penipu? Oh, saudara pasti udah angkat cicing, kalau bahasa orang Sunda cicing, ya kan? Cicing, lari, kabur. Apa teh? Ya kan? Oh, ya apa? Apa kalau kabur? Apa lupa saya? Aduh. Oh iya, sorry. Ya gitulah saudara ya. Intinya apa yang menjadi keinginan itu akan menjadi tindakan. Amin. Apa yang menjadi keinginan akan menjadi tindakan. Dan tindakan itu yang kalau lama-kelamaan menjadi kebiasaan akan menentukan masa depan saudara. Jangan bilang, Pak, enggak lah Pak, nanti saya bisa berubah kebiasaan saya. Bos, tolong. Untuk mengubah kebiasaan itu dimulai dari keinginan dulu. Kok ingin enggak? Kalau tidak ada keinginan maka kebiasaan itu tidak akan pernah bisa berubah. Adanya kedua keinginan tersebut perlu disadari. Sebab keinginan yang dituruti akan menentukan masa depan. Keinginan yang saudara turuti akan mempengaruhi perilaku saudara dan pada akhirnya menentukan masa depan saudara. Keinginan mana yang saudara turuti, keinginan Roh Kudus atau keinginan daging, itulah yang akan menentukan masa depan. Kalau saudara hidup menuruti keinginan roh, akan menghasilkan buah atau perbuatan roh dalam hidup kita. Apa itu? Adanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Ini yang ada dalam diri Anda, dalam diri kita, kalau kita hidup menuruti keinginan roh. Ada kasih, ada sukacita, ada apa lagi? Damai sejahtera, kesabaran, dan sebagainya. Tapi kalau saudara hidup menuruti keinginan daging, akan menghasilkan juga perbuatan atau perilaku daging. Apa itu? Iya apa saudara? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora dan sebagainya. Inilah. Kalau saudara hidup menuruti keinginan daging saudara, ini semua akibatnya. Iri hati, dengki, percekcokan, mabuk-mabukan, pesta pora, iya nampak. Saudara sekarang mulai bisa nih. Oh, orang tersebut kalau perilakunya gini, oh berarti tergambar keinginannya memang begini. Amin. Amin saudara. Ya kan? Oh iyalah, ini nampak dari keinginannya. Karena mencerminkan perilakunya. Siapa yang berkuasa dalam hidupannya? Oh keinginan daging. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari. Saudara lihat, coba lihat dulu. Kan itu udah dipaparkan di situ. Saudara lihat nggak kualitas keduanya? Sangat berbeda bukan? Amin. Saudara coba bandingkan. Kalau hidup menuruti keinginan roh akan menghasilkan buah atau perbuatan dalam hidup kita itu yang penuh dengan kasih, sukacita dan sebagainya. Coba Anda bandingkan sekarang kalau hidup saudara mengikuti keinginan daging. Buah atau perbuatannya, perilakunya, coba Anda bandingkan. Yang mana mau saudara sekarang terima atau saudara hidupi? Yang mana? Karena dua keinginan tersebut ada dalam diri saudara. Pak, saya keinginan roh yang saya turuti Pak. Tapi perilaku saya kok perbuatan daging Pak, percabulan, kecemaran itu pasti roh jahat. Bukan Roh Kudus. Karena keinginan roh jahat saudara, makanya dituruti keinginan daging. Jadi jangan bilang, Pak saya udah mengikuti keinginan roh Pak, tapi semua yang jahat saya lakukan. Udah dipastikan itu bukan keinginan Roh Kudus, tapi keinginan roh jahat. Jadi gak heran kalaupun kita sering rajin ke gereja, ikut doa, ikut kesan, tapi kita melakukan semua perbuatan-perbuatan daging karena keinginannya bukan keinginan Roh Kudus, tapi keinginan roh jahat. Gak mungkin dong, Roh Kudus udah jelas lihat buahnya toh, ya kan? Kalau orang mengikuti keinginan roh, buahnya itu udah jelas. Tapi kalau orang pun ke gereja, ikut doa dan kesan, tapi yang diikuti keinginan roh, tapi roh jahat, ya kan? Ini dia, saudara. Mana itu? Ini saudara, sorry. Yang ini saudara, ini semua saudara. Ada amin. Jadi nggak bisa. Nggak bisa bilang, Pak saya udah mengikuti keinginan roh Pak, tapi hidup saya penuh dengan percabulan, perselisihan, kemarahan, kepentingan. Wah nggak mungkin, itu pasti rohnya roh jahat. Amin. Karena saudara bisa lihat kedua perbedaannya, amin. Orangnya menuruti keinginan daging sehingga perbuatan atau kebiasaannya diwarnai dengan keberdosaan, maka akibat, saya ulangi, maka akibat yang ia timba dalam Galatia 5 ayat 21 ditulis begini.
terhadap semuanya itu, yang perbuatan daging tadi di ayat 20 tadi, ya, yang 19 sampai 20, perbuatan daging itu apa akibatnya? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah aku lakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu ayat 19 sampai 20 tadi tentang hidup menuruti keinginan daging. Akibatnya ayat 21. Siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam, tidak mendapat bagian dalam. Oh, jelas. Amin. Makanya tadi dibilang, yang mana kau turuti menentukan masa depanmu. Bukan hanya masa depan saat ini di dunia ini, tapi masa depan yang kemudian. Amin. Amin. Apa itu kerajaan Allah? Seperti yang dikatakan dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam. Ya kalau orang hidupnya menuruti keinginan daging, mana ada damai sejahteranya? Kalau orang hidup mengikuti keinginan daging, mana ada sukacitanya? Mana ada kebenarannya? Amin. Yang pasti hidupnya tidak akan pernah bahagia. Kalau suami istri yang hidup dalam keinginan roh, adapun perselisihan, ya, adapun, bukan dibilang tidak ada perselisihan, bisa saja terjadi kan, karena saudara masih manusia, kadang-kadang masih selip sikit keinginan dagingnya kan. Tapi kalau orang yang hidup mau dipimpin oleh keinginan roh, adapun persoalan itu akan berbeda dengan orang yang gak dipimpin oleh keinginan roh, hanya dipimpin keinginan dagingnya. Apa? Bercerailah kita. Ya kan? Itu kan andalan orang kalau hidupnya diikuti keinginan daging, betul? Kasus sedikit, udahlah cerai kita. Nah, itu. Tapi kalau orang yang hidup dalam keinginan roh, hidup dalam kerajaan Allah, adapun perselisihan, adapun pertikaian, tapi karena komitmen kepada Tuhan, ya kan, akan ada pengampunan, betul? Akan ada kasih, betul? Amin saudara. Akan ada kesabaran, betul? Itu yang membedakan saudara. Ingat, sekali lagi, yang mana saudara tuntut, yang saudara ikuti akan menentukan masa depan saudara. Dan itu sangat-sangat menentukan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, agar kita dapat memiliki, mengalami perubahan, ya, kita harus menyadari bahwa penyerahan diri kepada keinginan Roh Kudus itulah yang akan memerdekakan kita. Itulah yang disampaikan di dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan. Katakan dulu kanan kiri saudara. Kalau saudara tidak mau hidup menuruti keinginan daging, hiduplah dipimpin oleh roh. Katakan kanan kiri saudara, hidup dipimpin oleh roh. Hidup dipimpin oleh roh. Hanya itu, hiduplah oleh roh, hiduplah dipimpin oleh roh, baru kamu tidak akan menuruti keinginan. Tapi kalau saudara merasa saudara kuat, enggak pak, enggak perlu pak, saya bisa. Enggak ada manusia yang kuat bos. Amin. Yusuf, dia tahu kalau dia berlama-lama sama si tante Potifar, dia jatuh dalam dosa.
Itu sebabnya dia lari. Betul? Dia hidup mengikuti tuntunan Tuhan. Sehingga dia lari. Saudara mau hidupnya tidak lagi mengikuti keinginan daging? Saudara mau hidup dipimpin oleh Roh? Hanya itu. Makanya tadi poinnya adalah kalau saudara menyerahkan diri pada keinginan Roh Kudus, itu yang akan memerdekakan saudara. Di dalam bahasa Inggris, terjemahan English Standard Version dikatakan ini, but I say walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Tetapi aku berkata, berjalanlah oleh Roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berjalan oleh Roh atau walk by the Spirit itu melangkah seirama dengan langkah-langkah yang diambil oleh Roh. Saya kemarin bilang kata ini itu seringkali dipakai terjemahan seperti kata tarian dance. Anda pernah melihat orang tarian compang-camping nggak kompak? Si Pak Grace ke sini ya kan, si Pak Bopo ke sini gitu, si Mak Grace ke sini. Ada orang menari gitu? Nggak ada. Orang yang menari harus seirama. Ke kanan satu, ke kanan semua. Ke kiri satu, ke kiri. Itulah yang dimaksudkan berjalan dengan Roh, seirama. Roh Kudus maunya ke kanan, Anda ikut ke kanan. Kalau Roh Kudus ingin kita melangkah ke kanan, kita ikut ke kanan. Kalau Roh Kudus ingin berbelok ke kiri, kita ikut berbelok ke kiri. Kalau Roh Kudus ingin berjalan dengan cepat, maka kita ikut melangkah dengan cepat, seirama dengan langkah yang Ia ambil. Harus. Bayangkan gitu saudara. Kalau saudara menari gitu, si Pak Grace maunya ke sana sendiri gini-gini tangannya, sementara yang lain semua sudah seirama. Apa yang terjadi? Kekacauan. Sama. Kaki ke kanan semua ke kanan, kaki ke kiri semua ke kiri. Kenapa orang sulit sekali dipimpin oleh Roh? Karena dia nggak mau berjalan seirama. Betul? Sebagai contoh, Roh Kudus sudah ingatkan, ampuni, ampuni. Artinya melangkah ke kanan, begitu. Tapi dia apa? Tidak, nggak mau aku mengampuni, aku mau mengeraskan hati. Dia melangkah ke kiri. Seringkali nggak begitu? Seringkali begitu. Begitu juga. Roh Kudus sudah ingatkan, minggu depan ini ada ini mau ngasih persembahan. Gitu, ya kan? Untuk ke rumah Tuhan. Kasih. Roh Kudus suruh ajak melangkah ke kanan, dia tetap ngasih ke? Enggak, banyak kebutuhanku, banyak iniku, banyak cengkunekku dan segala macam. Gimana kau mau dipimpin oleh Roh? Kalau kau nggak mau seirama. Roh Kudus sudah ingatkan, jangan melakukan itu ya. Jangan ambil. Jangan berbuat begini. Jangan lakukan begini. Roh Kudus mau menuntun kita. Tapi kita mengikuti keinginan daging. Kita melangkah melawan arah sebaliknya. Kalau yang demikian, maka saudara tidak akan pernah bisa mengalahkan keinginan daging. Saya ulangi, kalau kita tidak mau hidup dipimpin oleh Roh, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan keinginan daging. Gak akan pernah bisa. Roh Kudus sudah menuntun, membimbing untuk kita mengasihi, untuk kita menerima, untuk kita mengampuni. Tapi kita masih mau tetap yang di sebelah sini. Kita gak akan pernah bisa. Keinginan daging itu akan terus berkuasa atas hidup kita. Itu sebabnya orang pilih-pilih kan. Betul?
Firman Tuhan yang cocok, ya ini pas sama kaya. Tapi kalau yang ini, oh enggak pas ini. Enggak, sampai mati pun aku. Wah, bahkan sampai di dalam kubur pun dia tidak akan. Wah, itulah. Kalau orang sudah mengikuti keinginan daging. Bayangkan tuh sampai mati pun. Kalau udahlah belum dulu bisa lah. Tapi kemudian dia bisa, puji Tuhan, ini sampai mati pun masih dalam kubur pun enggak juga. Aduh Tuhan. Itu udah benar-benar hidupnya dipimpin oleh keinginan daging. Betul? Kemarahan, kedengkian. Tidak bisa melepaskan. Keinginan mengubah perilaku. Amin. Kalau Anda hidup menuruti keinginan roh, dipimpin oleh roh, perilaku Anda akan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Tapi kalau saudara hidupnya dipimpin oleh keinginan daging, perselisihan, percekcokan, kemarahan, iri hati, dengki, kebencian dan sebagainya. Orang yang terus menerus hidupnya dipimpin tidak mau dipimpin oleh roh, maka dia tidak akan pernah bisa mengalahkan keinginan daging. Tidak akan pernah bisa. Karena udah jelas, hiduplah oleh roh. Walk by the Spirit. Kalau itu baru kau nggak akan mengikuti lagi keinginan daging. Amin. Walk by the Spirit. Hanya itu kuncinya. Orang Israel itu berjalan seirama dengan tuntunan Allah yang hadir menyertai mereka pada dalam tiang awan pada siang hari dan yang berubah menjadi tiang api di malam hari. Kalau tiang awan itu mulai bergerak, umat Allah segera membongkar tenda mereka dan ikut bergerak sesuai dengan tuntunan tiang awan tersebut. Kalau tiang awan itu berhenti, mereka ikut berhenti dan mulai memasang tenda-tenda mereka. Mereka berjalan bersama dengan Allah dan dipimpin oleh Allah. Cara untuk mengatasi keinginan daging dan mengalami kemerdekaan, semakin berserah kepada kehendak atau keinginan Roh Kudus. Ingatkan kanan kiri saudara lagi bilang, ikuti keinginan roh. Jangan mau dipimpin keinginan daging. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, melalui penyerahan diri kepada keinginan Roh Kudus seperti yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 24, sesungguhnya kita sedang menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya bila kita semakin berserah kepada pimpinan atau kehendak Roh Kudus, maka kita pun akan semakin terlepas dari keinginan daging yang menyeret hidup kita dalam keruntuhan. Pak, pertanyaannya sekarang, apa itu keinginan roh, Pak? Sederhana saja. Apa yang dikatakan oleh Alkitab itulah keinginan roh. Betul? Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Itulah keinginan roh. Itulah keinginan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus hilang kau memaafkan, kau harus memaafkan. Kalau Alkitab katakan kau harus mengampuni, kau harus mengampuni. Sejalan keinginan Roh Kudus dengan Alkitab. Sederhananya begitu, saudara. Bagaimana Pak saya mau dituntun supaya hidup saya adalah hidup yang menuruti keinginan roh? Sederhana. Alkitab. Amin. Karena firman Allah itu berjalan seiring dengan keinginan Roh Kudus. Amin. Kan gak mungkin Roh Kudus bilang jangan maafkan Rolim, jangan maafkan, benci terus. Ya makin marah kok, benci terus. Gak mungkin itu Roh Kudus begitu, betul. Di hati nurani saudara pasti Roh Kudus bicara, ampunilah, kasihilah, maafkanlah, betul. Itu Roh Kudus dan itu sejalan dengan firman Tuhan. Yang bilang
Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Nah itu masih Roh Kudus. Tapi seringkali sudah dituntun melalui firman-Nya, itulah keinginan Roh. Kita masih mengeraskan hati. Haleluya, amin. Kita mau ya, ingat ya. Dua keinginan ini, terakhir ini sama seperti seekor ayam jantan putih yang sedang bertarung dengan ayam jantan berwarna hitam. Yang menang tergantung siapa yang selama ini lebih dirawat dan diberi makan. Ada dua keinginan nih. Keinginan daging, si ayam hitam. Keinginan roh, si ayam putih. Siapa yang menang dalam diri saudara tergantung yang mana saudara sering rawat dan kasih makan. Kalau saudara ayam hitam yang dirawat yang sebelah sini nih, semua keinginan daging ini nih, dan diberi makan terus dengan baik, kau ikut-ikuti terus maunya itu, kau ikut-ikuti terus kau ikuti-ikuti. Sedangkan ayam putih dari sejak menetas dibiarkan tanpa diberi makan secara teratur, tentu aja ayam hitamlah yang akan menang. Demikian juga dalam hidup kita. Yang mana nih yang sering kasih Anda saudara makan dan rawat-rawat? Sakit hatiku kupelihara terus. Ya ini yang menang. Betul? Kecewaku ini terus yang kupelihara, kecewaku kepahitanku ini terus yang kurawat, terus ku kasih makan. Iya memang kecewa kali aku, pahit kali aku, terus saudara. Ya jelas yang menang mana? Yang ini. Ada amin? Begitu juga sebaliknya. Ya kan saudara? Kalau ayam putih yang sering dikasih makan. Ya kan? Amin. Yang sering dirawat. Ayam putih yang menang. Saya suka pelihara ikan. Ya, ikan yang favorit saya yang sering kasih saya makan pasti gemuk segar. Ikan yang kurang favorit kurus kering. Sama. Yang mana yang Anda sukai? Yang mana yang sering dirawat, dikasih makan, menentukan. Amin. Jangan harap saudara, jangan harap kalau yang ini nih, yang ayam hitam ini, yang semua keinginan daging ini terus Anda ikuti, Anda turuti, tiba-tiba Anda bisa berubah seperti ini. Nggak mungkin saudara, nggak mungkin. Amin. Nggak mungkin. Berharap yang putih yang menang Pak, nggak mungkin. Udah jelas kalah. Mau hidup Anda dimerdekakan dari keinginan daging? Rawatlah keinginan roh. Amin. Hiduplah dipimpin oleh roh. Amin. Berjalanlah di dalam roh. Baru saudara bisa mengalahkan keinginan daging. Tapi kalau saudara nggak mau hidup dipimpin oleh roh, nggak mau berjalan di dalam roh, pasti saudara akan mengikuti terus keinginan daging. Amin. Keinginan Roh Kudus ya menaati firman Tuhan, udah pasti. Amin. Sederhana, keinginan Roh Kudus apa? Menaati firman Tuhan. Firman yang kita baca itulah yang seringkali Roh Kudus ingatkan kepada kita. Betul? Tentang berdoa. Ya kan begitu kan? Tentang memberi, tentang mengasihi, tentang mengampuni. Itu kan firman yang sudah kita dengar, betul? Yang kemudian Roh Kudus ingatkan. Hiduplah dipimpin oleh Roh. Apa itu artinya? Berjalan seirama. Amin. Kalau saudara hidup menuruti keinginan Roh, itu yang akan mengubah perilaku Anda. Itu yang akan mengubah kebiasaan Anda.
Dan itu yang akan mengubahkan masa depan saudara. Tidak mungkin akan ada masa depan yang baik, masa depan yang cerah selama keinginan Anda adalah keinginan yang dipenuhi dengan keinginan daging. Tidak akan pernah ada. Betul? Saya ulangi. Kalau saudara ingin meraih kehidupan masa depan yang indah, hiduplah dipimpin oleh keinginan roh. Karena tidak akan mungkin ada masa depan yang baik, yang cerah kalau hidup saudara adalah hidup yang dipimpin, dipenuhi dengan keinginan daging. Saya pastikan. Karena buah atau perbuatan dari keinginan daging pasti ada. Betul? Pasti akan nampak. Keinginan mengubahkan perilaku. Keinginan mengubahkan perbuatan seseorang. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman yang boleh kami dengar hari ini. Menyadarkan kami bahwa hidup kami sebagai orang percaya dipenuhi dengan dua keinginan. Keinginan daging dan keinginan roh. Dan kedua keinginan ini adalah bertolak belakang, bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan yang mana yang sering kami rawat dan yang mana yang sering kami ikuti, itulah yang akan memenangkan pertarungan dalam kehidupan masa depan kami. Hari ini kami belajar, kalau kami hidup menuruti keinginan roh, itu yang akan memerdekakan kami. Memerdekakan kami, melepaskan kami dari keinginan daging, dari perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang tidak seturut dengan kebenaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih firman yang boleh kami dengar. Biar itu benar-benar mengubahkan kami dari dalam. Mengubahkan keinginan kami ya Tuhan. Supaya perilaku kami juga tercermin oleh karena keinginan yang ada dalam diri kami adalah keinginan yang dipimpin oleh roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin meraih masa depan yang lebih baik. Kami ingin menggenggam masa depan yang lebih baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam pelbagai hal yang lainnya Tuhan. Kami ingin menggenggam masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya Tuhan, biarlah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami, menuntun kami, menyadarkan kami, mengingatkan kami, membimbing kami, menunjukkan jalan kepada kami. Dan biarlah kami senantiasa hidup mau menuruti keinginan roh. Tidak lagi menentang, tidak lagi menolak, tetapi kami benar-benar mau menyerahkan diri kami kepada tuntunan roh. Kami ingin meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.